hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan dengan model project based learning diharapkan peserta didik mampu menelaah, kemudian menyajikan hasil diskusi dalam bentuk produk tentang dinamika penduduk yang ada di benua Asia dan Amerika. Ini bahan ajarnya. Boleh dibuka bahan ajar kalian sendiri. Kalau misalnya tidak terbuka, boleh disimak, dilihat. Nah, lihat. Benua Asia, benua Amerika. Kalau yang sudah baca, pasti akan timbul beberapa pertanyaan atau kasus yang mungkin mengganggu pikiran kalian nih. Kenapa ya kok benua Asia begini? Kenapa ya kok benua Amerika seperti ini? Nah, kita simak dulu sedikit. Ibu akan memberikan gambaran piramida. Yang sebelah kiri itu adalah piramida penduduk benua Asia dan sebelah kanan piramida penduduk benua Amerika. Bentuknya hampir sama ya, ada yang ramping dan ada yang sedikit gendut di benua Amerika Selatan. Piramidanya lebih padat, sedangkan di benua Asia dia mengerucutnya lebih terlihat sekali seperti kerucut sebenarnya. Mengapa demikian? Jika dilihat sekilas kembali dari belakang, benua Asia itu memiliki keadaan alam yang paling beragam, sedangkan Amerika memiliki iklim yang paling beragam dari benua-benua yang lain. Nah, kemudian kalau dilihat dari dinamika penduduknya, wilayah dengan jumlah paling padat di benua Asia ini ada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Biasanya, wilayah pedalaman Asia itu relatif lebih jarang penduduknya. Bisa dilihat dari komposisi berdasarkan usia. Usia penduduk di bawah 15 tahun itu hanya 25%, sedangkan yang usia produktif antara 15 sampai 64 tahun itu 67%, dan yang di atas 65 tahun hanya ada 8%. Jadi di Asia lebih banyak usia produktif dibandingkan dengan usia di bawah non-produktifnya. Kemudian untuk laju pertumbuhan penduduknya juga terus mengalami perkembangan setiap tahun. Bisa kita lihat. Nah ini ya, disimak ya. Benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai angka 987 juta jiwa. Jadi jelas ya, 10 tahun setelah disensus, benua Amerika ini mengalami pertambahan jumlah penduduk. Kalau dilihat dari komposisinya, sama dengan benua Asia. Komposisi penduduk benua Amerika bisa dilihat berdasarkan usia. Yang di bawah 15 tahun ada 24%, 15 sampai 64 tahun 66%, usia 65 itu 10%, dan di atas 65 tahun ada 10%. Jadi hampir sama ya. Hanya dari Asia dan Amerika ini jumlah penduduknya lebih cepat atau lebih banyak pertumbuhannya benua Asia dibandingkan benua Amerika. Mana saja dari benua Amerika ini yang memiliki jumlah penduduk paling banyak atau kompleks masalahnya? Bisa dilihat, biasanya ada di Amerika bagian selatan. Kalau di Amerika di bagian utara, dia lebih dipadati oleh negara-negara maju. Lihat di piramid ya, kondisi penduduk itu. Benua Amerika didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, kemudian laju pertumbuhan penduduknya rendah karena memiliki perkembangan teknologi yang sangat maju. Sedangkan untuk di Amerika Selatan, contoh negara-negaranya itu apa? Meksiko, kemudian
apalagi Brazil. Nah, itu masih termasuk negara-negara berkembang. Oke, selanjutnya nanti, nah ini nak ya, perkembangan jumlah penduduk benua Asia dan Amerika pada tahun 2013, 2015, kemudian 2019. Jika disimak, terdapat perbedaan jumlah tidak dari masing-masing tahun antara benua Asia, Amerika, dari ketiga tabel yang ada di keterangan tersebut. Asia, Amerika saja yang dilihat. Coba, siapa yang mau membantu Ibu? Asia, Amerika pada tahun 2015 itu Asia 4 juta, oh berapa itu Nak? Banyak sekali. 4 miliar ya. Nah, sedangkan Amerika ada 972.000 juta. Pada tahun 2015 dia mengalami peningkatan tidak? Angkanya coba dilihat. 4298 menjadi 4384. Naik kan? Mengalami peningkatan. Iya, mengalami peningkatan. Untuk benua Amerikanya bagaimana? Meningkat tidak? Meningkat, lihat 972.000 kemudian menjadi 630 ditambah 361, berarti berapa? 991. Jadi dia mengalami kenaikan sekitar 20%. Begitu juga dengan tahun 2019. Asia Amerika mengalami pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap sensus. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2020, kira-kira tahun 2010, bagaimana sih keadaan benua Amerika itu, juga benua Asia? Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Jangan lupa nanti ditambahkan untuk piramidanya ya. Selanjutnya, yang kelompok 4, silahkan dianalisis negara-negara di benua Asia dan Amerika yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi. Untuk kelompok 5, silahkan kalian jelaskan ulang tentang bonus demografi, boleh lebih rinci dari yang sudah Ibu sampaikan sekilas tadi. Untuk kelompok 6, kalian identifikasikan dampak negatif, dampak positif, kemudian contohnya pengaruhnya bagaimana terhadap penduduk, kehidupan penduduk. Nah, karena kita proyek based learning, maka nanti saya Ibu minta hasil dari diskusi kalian ini dibuat sebuah produk. Produknya apa? Kita buat yang namanya pohon literasi. Pohon literasinya itu bagaimana buatnya? Pohon literasi sesuai dengan topik diskusi kelompok masing-masing. Kelompok 1 misalnya mendeskripsikan kondisi alam benua Asia. Ya di situ kalian akan mengkaji, menjelaskan, kemudian memaparkan tentang benua Asia pada pohon literasi kalian. Kemudian kalau untuk jumlah penduduk Asia dan Amerika 10 tahun terakhir, Bu, ya dibuat piramidnya, kemudian negara-negara yang mengalami pertambahan penduduk di benua Asia itu dalam 10 tahun itu negara mana saja, seperti itu. Nanti akan Ibu bantu, akan Ibu pantau, kalau misalnya secara jarak jauh ada kesulitan, bisa ditanyakan, datang ke sekolah, nanti kita atur jadwal untuk bertemu tatap muka, menyelesaikan produk pohon literasi kita ini. Oke, silahkan. Kelompok mana dulu yang akan memaparkan hasil diskusinya sebelum kita mulai ke produk pohon literasi kita? Saya, Bu. Ya. Dari kelompok 6. 6. Identifikasikan dampak negatif dan positif dalam dinamika kependudukan. Ya. Yang pertama, dampak positif. A. Terbentuknya generasi emas bangsa atau generasi penerus dari kalangan pemuda yang siap memikul tanggung jawab bangsa dan mengabdi pada bangsa.
B. Meningkatkan laju perekonomian Indonesia, di mana hal ini akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Kehidupan negara Indonesia akan lebih modern, tertata, serta lebih baik. Roda ekonomi akan terus berjalan semakin bertumbuh besar dan siap bersaing dalam dunia internasional. 2. Dampak negatif. Yang pertama, semakin sempitnya lapangan pekerjaan karena banyaknya penduduk usia produktif yang ingin mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran semakin banyak karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kemiskinan semakin menjadi-jadi maupun meningkat karena banyaknya pengangguran. Timbulnya kawasan-kawasan kumuh yang menyebabkan tingkat kriminalitas juga bertambah. Kualitas kesehatan menurun, perekonomian yang memburuk, serta pendidikan rendah sehingga mengakibatkan sumber daya manusia rendah. Oke. Mengerti semua berarti ya, dari hasil diskusinya sudah bagus. Berarti kalian sudah siap ya menuangkan hasil diskusi tersebut ke dalam produk kali ini. Siap? Boleh. Untuk evaluasi tetap, walaupun kita ada produk, ada proyek membuat literasi, tapi untuk evaluasi adalah tugas individu harus tetap dikerjakan dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu bagikan lagi di WhatsApp group. Selamat melanjutkan karya pohon literasi tentang hasil diskusi masing-masing kelompok. Nanti didokumentasikan ya, difoto, kemudian direkam. Nanti hasilnya itu dikirimkan ke Google Classroom. Sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, silahkan Prilia kembali dipimpin temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa seperti kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, tetap semangat ya nak ya. Tugasnya jangan lupa, jangan terlena. Banyak sekali tugasnya, tapi tetap harus semangat. Itulah kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.